Reporting live from New York. All right, let's get to work. Film dimulai dari sebuah kilas balik ke masa kecil Peter Parker. Richard dan juga Mary Parker menyadari bahwa rumah mereka telah disusupi seseorang yang mencuri data penting dari komputer Richard. Karena situasi semakin berbahaya, Richard dan juga Mary memutuskan untuk menitipkan Peter kecil kepada Bibi May dan Paman Ben. Mereka akhirnya berpamitan dengan penuh haru tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah itu, keduanya berangkat menggunakan sebuah pesawat pribadi sambil membawa salinan data penelitiannya Richard. Di dalam pesawat, ternyata salah satu penumpang adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghentikan mereka. Richard berhasil mengirimkan data penelitiannya melalui internet kepada rekannya Gustav Viers di stasiun Roosevelt agar hasil risetnya tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun akibat pertarungan tersebut, pesawat kehilangan kendali dan akhirnya jatuh, menewaskan Richard dan juga Mary. Di saat yang sama, seorang penjahat bernama Alexei sedang membajak sebuah truk milik Oscorp yang membawa muatan berbahaya berupa plutonium. Truk tersebut melaju sangat kencang di tengah kota sehingga membahayakan banyak orang. Di sini, Spider-Man segera mengejarnya dan menangkapnya. Reporting live from New York. All right, let's get to work. Knock, knock. Please! What's up? Watch out. Oh, my name. It's written on you. You're somebody. I know, say it. Setelah Alexis berhasil ditangkap polisi, Peter bergegas menuju upacara kelulusannya Gwen Stacy Ia datang terlambat karena sibuk menghentikan aksi kejahatan tadi. Gwen akhirnya berhasil lulus dengan prestasi yang membanggakan dan menjadi salah satu lulusan yang terbaik. Peter sebenarnya masih dihantui janjinya kepada Kapten George Stacy ayahnya Gwen, yang sebelumnya meninggal, meminta Peter untuk menjauh dari Gwen demi keselamatannya. Karena Peter sendiri sering menghadapi musuh-musuh yang berbahaya, ia takut Gwen akan menjadi sasaran hanya karena berhubungan dengannya. Setelah acara wisuda itu, Peter dan juga Gwen berbicara berdua. Gwen sebenarnya ingin hubungan mereka berjalan normal seperti pasangan lain, namun Peter justru kembali mengungkit janjinya kepada mendiang sang ayah. Ia mengatakan bahwa mereka sebaiknya berpisah demi keselamatan Gwen. Gwen jelas kecewa karena merasa Peter lebih memilih dihantui masa lalu daripada memperjuangkan hubungan mereka. Meski begitu, keduanya tetap menunjukkan bahwa mereka masih sangat mencintai satu sama lain. Perpisahan itu terasa menyakitkan karena tidak ada yang benar-benar ingin mengakhirinya. Sementara itu, di sisi yang lain, terlihat ada Max yang adalah seorang teknisi listrik yang bekerja di Oscorp. Ia dikenal sebagai pegawai yang sangat cerdas, namun sangat pemalu dan tidak percaya diri. Hampir semua orang di kantornya mengabaikannya. Rekan kerjanya maupun atasannya sering memanfaatkan kepintarannya itu tanpa pernah memberikan penghargaan yang layak. Max hidup sendirian di apartemen sederhana dan hampir tidak memiliki teman. Yang ironisnya lagi, hari ketika cerita berlangsung adalah hari ulang tahunnya sendiri. Ia membeli kue kecil untuk merayakannya namun tidak ada seorang pun yang mengingat atau mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Kesepian itulah yang membuat Max sangat mendambakan perhatian dan pengakuan dari orang lain. Sementara di sisi yang lain, Peter sedang dibangunkan sama bibinya untuk segera pergi untuk ujian akhirnya karena waktunya hampir mepet. Peter kemudian bangun dan ingin mencuci kostum Spider-Man-nya karena sebelumnya Peter yang mencuci semua bajunya dan semua bajunya jadi luntur. Setelah berdebat sangat panjang, Peter akhirnya tidak jadi mencuci kostum Spider-Man-nya itu karena takut ketahuan sama bibinya. Ia pun akhirnya kemudian melanjutkan aktivitasnya itu. Di sisi yang lain, Max sedang melanjutkan pekerjaannya di Oscorp. Dia juga bertemu dengan Gwen di lift. Mereka berkenalan dan tampaknya di sini Max senang sekali karena pada akhirnya dia memiliki seseorang yang bisa menghargai dirinya. Di sisi yang lain, setelah bertahun-tahun tinggal jauh dari New York, Harry Osborn akhirnya kembali ke kota karena mendapatkan kabar bahwa ayahnya Norman Osborn sedang berada di ambang kematian. Yang mana hubungan ayah dan anak ini sebenarnya tidak pernah hangat. Sejak kecil Harry lebih banyak tumbuh sendiri karena Norman selalu mengutamakan pekerjaannya dan jarang menunjukkan kasih sayang. Ketika Harry tiba di rumah keluarganya, ia mendapati Norman sudah terlihat sangat renta. Wajahnya dipenuhi luka dan kulitnya tampak menghitam akibat penyakit genetik langka yang telah lama menggerogoti tubuhnya itu.
Meskipun kondisinya lemah, Norman masih memiliki satu tujuan terakhir nih, yaitu memastikan perusahaan Oscorp tetap berada di tangan keluarganya. Setelah itu kabar kematian tentang Norman Osborn mulai viral nih dan diberitakan di semua media. Banyak perubahan juga terjadi di Oscorp karena telah bergantinya pemimpin mereka. Yang mana sepeninggalan ayahnya itu, Harry secara resmi ditunjuk sebagai CEO baru Oscorp nih. Banyak orang di perusahaan menyambutnya dengan formalitas, namun tidak semuanya benar-benar mendukung kepemimpinannya itu. Sebagian petinggi Oscorp meragukan kemampuannya karena Harry masih tergolong muda dan sudah lama meninggalkan perusahaan. Di tengah kesibukannya mengurus Oscorp, Harry memutuskan menemui Peter Parker setelah mengetahui bahwa sahabat lamanya masih tinggal di New York. Ketika bertemu kembali, suasana awalnya terasa sedikit canggung karena mereka sudah bertahun-tahun tidak saling bertemu. Namun kecanggungan itu tidak berlangsung lama, yang mana mereka segera menghabiskan waktu bersama nih, sembari berbagi semua cerita kehidupan mereka saat mereka tidak bertemu. Yeah. You got a lady? Setelah menghadapi kehilangan ayahnya dan tekanan besar sebagai pemimpin baru Oscorp, Harry akhirnya menemukan seseorang yang bisa diajak berbicara tanpa kepura-puraan. Di sisi yang lain, Peter juga senang bisa bertemu kembali dengan sahabatnya itu nih setelah sekian lamanya. Di sisi yang lain, Max tetap bekerja seperti biasa meskipun semakin sering diabaikan oleh orang-orang di Oscorp. Pada suatu malam, ia diminta memperbaiki kerusakan listrik di sebuah ruangan yang berisi tangki eksperimen nih dengan belut listrik hasil rekayasa genetika. Kemudian terlihat asistennya Harry sedang mengawasi sekaligus menyadap percakapan Harry dengan Peter, sembari menyelidiki kabar tentang kematian Max. Mereka tidak mau kabar itu menjadi viral dan nilai saham Oscorp menjadi turun akibat kelalaian dalam bekerja. Arus listrik itu mengubah struktur tubuh Max hingga ia tampak mati, namun ternyata tubuhnya justru mengalami mutasi yang luar biasa. Yang pada akhirnya Max bangkit kembali dengan kondisi yang sangat berbeda. Kulitnya berubah menjadi biru terang, tubuhnya mampu menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang sangat besar, dan seluruh sistem biologisnya berubah menjadi semacam konduktor hidup. Dalam keadaan bingung, ketakutan dan tidak memahami apa yang telah terjadi pada dirinya, Max keluar dari fasilitas Oscorp menuju ke tengah kota. Sementara di sisi yang lain, Peter bertemu dengan Gwen di sebuah taman. Mereka bertemu kembali setelah kelulusan nih untuk berbagi kabar dan membahas tentang kejelasan hubungan mereka. Yang mana baik Peter sama Gwen mereka sepakat untuk menjalani hubungan sebagai teman baik. Gwen juga bercerita nih kalau dia telah mendapatkan beasiswa di Oxford. Selang beberapa lama, Peter melihat ada keanehan di tengah kota nih. Dia kemudian pergi dan menyusul area tersebut yang ternyata sudah dikelilingi sama kepolisian. Sementara Max justru senang nih karena pada akhirnya dirinya menjadi pusat perhatian. Selama ini hidupnya selalu kesepian dan juga sendirian. Di sini Peter kemudian mengambil kesempatan itu untuk mencoba mengajak Max berbicara dan mendekati Max agar mudah ditaklukkan. Namun sampai akhirnya salah satu polisi menembak Max. Alhasil Max pun marah dan mengamuk. Namun beruntungnya Max berhasil ditangkap dan dikalahkan dengan menggunakan semburan air dari selang damkar yang membuatnya terbaring tidak berdaya. Dalam keputusasaan mencari cara untuk bertahan hidup akibat penyakit genetik yang diturunkan sama ayahnya itu, Harry mengingat berbagai data rahasia Oscorp yang menyebutkan bahwa darah Spider-Man memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Ia kemudian meminta Peter Parker datang menemuinya. Karena tidak mengetahui Peter adalah Spider-Man, Harry hanya berharap Peter sebagai fotografer yang dekat dengan Spider-Man bisa membantunya mempertemukan mereka. Yang mana Peter merasa sangat terkejut sekaligus dilema. Sebagai sahabat, ia ingin membantu Harry. Namun sebagai Spider-Man, ia mengetahui bahwa memberikan darahnya kepada orang lain belum tentu aman. Peter akhirnya menerima permintaan tersebut, meskipun dirinya sendiri masih dalam fase dilema. Setelahnya dia bertemu dengan Gwen yang sedang dikejar-kejar sama pihak keamanan Oscorp. Keduanya kemudian saling berbagi informasi nih. Peter menceritakan bahwa Harry meminta darah Spider-Man karena sedang sekarat akibat penyakit keturunan. Sementara Gwen menjelaskan hasil penyelidikannya tentang Max nih dan eksperimen Oscorp.
Oh, I didn't do that. Di sisi yang lain, Max Dillon tidak dibawa ke rumah sakit biasa setelah insiden di Times Square. Karena dianggap terlalu berbahaya, ia dipindahkan ke Ravencroft Institute, sebuah fasilitas khusus untuk menahan orang-orang dengan gangguan mental maupun individu yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Alih-alih dirawat sebagai korban kecelakaan, Max justru diperlakukan seperti objek penelitian. Mereka lebih tertarik mempelajari kemampuan elektro daripada memikirkan keselamatan atau kondisi psikologisnya Max. Perlakuan yang tidak manusiawi itu membuat Max semakin merasa bahwa semua orang hanya memanfaatkannya saja. Sementara itu di rumahnya, Peter bertemu dengan Bibi May yang melihat semua hasil penyelidikannya Peter tentang kematian kedua orang tuanya di kamarnya itu. Dengan penuh penyesalan, Bibi May menjelaskan nih, setelah pemakaman Richard dan Mary, datang dua orang utusan dari Oscorp yang ingin membeli hasil penelitiannya Richard. Yang mana hasil penelitian Richard yang dianggap berbahaya ingin dibeli sama Oscorp untuk diamankan. Namun sayangnya Richard dan Mary memilih kabur dan dianggap sebagai pengkhianat. Peter yang mendengar ayah ibunya sebagai pengkhianat, dia merasa tidak percaya nih kalau kedua orang tuanya merupakan orang yang jahat. Peter akhirnya menemui Harry sebagai Spider-Man dan menjelaskan bahwa ia tidak bisa memberikan darahnya karena resikonya terlalu besar. Harry menganggap penolakan itu sebagai bentuk pengkhianatan. Dalam pandangannya, Spider-Man tega membiarkannya mati meskipun sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Peter yang merasa bersalah kepada temannya itu dan merasa kedua orang tuanya yang ternyata adalah pengkhianat membuat pikirannya kacau dan akhirnya dia menemui Gwen untuk bercerita. Namun sayangnya dia justru menerima kenyataan pahit nih kalau Gwen sedang melakukan wawancara untuk beasiswanya di Oxford, yang artinya dia harus jauh dari Gwen. Di kamarnya, Peter yang tengah frustasi kemudian menemukan tumpukan koin rel kereta api nih. Dia kemudian menyelidiki tentang stasiun Roosevelt itu, yang mana rasa penasaran itu membawanya mencari tahu apa sebenarnya Roosevelt dan mengapa tempat itu begitu penting, dan mengumpulkan petunjuk dari dokumen-dokumen lama milik sang ayah. Peter akhirnya mengetahui nih bahwa Roosevelt bukan sekedar nama stasiun kereta, melainkan sebuah laboratorium rahasia bawah tanah yang dulu digunakan Richard Parker untuk melakukan penelitian genetika jauh dari pengawasannya Oscorp. Di sini Peter pun memutuskan pergi ke sana seorang diri untuk mencari jawaban yang selama ini ia cari. Sesampainya di Roosevelt, Peter menyadari bahwa tempat itu sudah lama terbengkalai. Bangunan tersebut tampak kosong, berdebu dan hampir seluruh fasilitasnya telah ditinggalkan. Peter kemudian memasukkan sebuah koin dan muncullah sebuah gerbong kereta api dari bawah relnya dan menemukan ruangan lab rahasia milik sang ayah. Yang mana di sana terdapat komputer, berkas-berkas ilmiah serta sistem penyimpanan data yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Dengan penuh harap, Peter mencoba mengaktifkan sistem tersebut yang berharap menemukan penjelasan yang selama ini hilang dari hidupnya. Usahanya akhirnya membuahkan hasil nih ketika ia menemukan sebuah rekaman video yang ditinggalkan Richard Parker. Peter segera memutar rekaman itu dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia kembali melihat wajah ayahnya berbicara secara langsung. Dalam video tersebut, Richard menjelaskan nih bahwa penelitiannya tentang rekayasa genetika sebenarnya bertujuan untuk membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Namun ia menyadari bahwa Oscorp memiliki niat yang lain. Perusahaan itu ingin memanfaatkan hasil penelitiannya untuk kepentingan yang jauh lebih berbahaya tanpa memedulikan keselamatan manusia. Karena menolak menyerahkan penelitiannya, Richard menjadi target orang-orang yang ingin merebut hasil risetnya. Richard kemudian mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ia menjelaskan bahwa seluruh penelitian tentang laba-laba hasil rekayasa genetika telah dirancang agar hanya dapat bekerja dengan aman jika dipadukan nih dengan DNA miliknya sendiri. Yang mana dengan kata lain, laba-laba yang kemudian menggigit Peter hanya mampu memberikan kekuatan luar biasa karena Peter adalah putra kandung dari Richard Parker dan mewarisi struktur genetika sang ayah. Jika laba-laba itu menggigit orang lain, hasilnya kemungkinan besar bukanlah kekuatan super, melainkan kematian atau mutasi yang tidak terkendali. Di sini Richard sengaja menciptakan sistem tersebut sebagai pengaman agar tidak ada pihak yang dapat mencuri penelitiannya dan menggunakan untuk tujuan yang jahat. Di akhir rekaman, Richard menyampaikan pesan yang sangat menyentuh kepada putranya itu nih. Ia mengatakan bahwa semua keputusan yang ia ambil termasuk meninggalkan Peter saat masih kecil bukan karena ia tidak mencintainya. Yang mana justru sebaliknya nih, ia rela mengorbankan hidupnya demi memastikan Peter tetap aman dan agar penelitiannya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan.
perusahaan. Di sisi yang lain, keadaan Harry Osborn justru semakin memburuk. Penyakit genetik yang diwariskan Norman Osborn berkembang dengan sangat cepat. Namun tanpa sepengetahuannya, para petinggi perusahaan justru memanfaatkan kelemahannya itu. Donald Mencken, tangan kanan Norman Osborn yang selama ini terlihat setia, diam-diam bekerja sama nih dengan dewan direksi untuk menjatuhkan Harry dari jabatannya itu. Merasa tidak punya pilihan lain, Harry mulai mengambil langkah yang jauh lebih nekat. Ia yakin satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mendapatkan darah Spider-Man atau serum laba-laba yang tersimpan di Oscorp. Dalam keputusasaan itulah Harry memutuskan mendatangi Ravencroft Institute, tempat Max Dillon ditahan setelah berubah menjadi Electro. Harry mengetahui bahwa Max menyimpan kebencian ke dalam diri Spider-Man dan juga memiliki kekuatan listrik yang luar biasa. Ia melihat kesempatan untuk memanfaatkan kemarahan Max demi mencapai tujuannya sendiri. Harry menjelaskan bahwa Spider-Man telah menolak menyelamatkan hidupnya, sedangkan Max merasa Spider-Man telah mempermalukan dan meninggalkannya hingga semua orang berbalik melawannya. Harry kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Max bersedia bekerja sama dengannya menemukan Spider-Man, maka Harry akan membantu membebaskannya dari Ravencroft dan memberinya kesempatan membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyiksanya. Max yang sudah dipenuhi rasa marah dan kecewa akhirnya menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, setelah bebas, keduanya menyusun rencana berikutnya nih. Harry menjelaskan bahwa selain mencari Spider-Man, ia juga harus kembali masuk ke Oscorp karena di sanalah tersimpan racun laba-laba hasil penelitiannya Richard Parker. Ia percaya serum tersebut adalah satu-satunya harapan untuk menyembuhkan penyakit yang sedang menggerogoti tubuhnya itu. Ia kemudian pergi ke tempat serum tersebut dan menyuntikkan serum tersebut ke tubuhnya. Sementara itu di sisi yang lain, Peter yang sedang berduaan sama Gwen, dia akhirnya memutuskan untuk ikut sama Gwen ke Inggris karena dia tidak bisa berpisah dengan Gwen. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba seluruh kota mengalami pemadaman listrik besar. Mereka melihat kilatan cahaya berwarna biru di kejauhan dan langsung menyadari bahwa itu adalah Max Dillon atau Electro kembali membuat kekacauan di kota. Saat Spider-Man tiba di lokasi, Electro sedang berdiri di dekat gardu pembangkit listrik terbesar di kota Setelah kabur dari Ravencroft, Max sadar bahwa tubuhnya membutuhkan listrik sebagai sumber tenaga. Di saat yang sama, Gwen datang ke lokasi dan mulai mengamati mesin-mesin di pembangkit listrik. Sebagai mantan pegawai Oscorp yang memahami ilmu sains, ia segera menemukan kelemahannya Electro. Yang mana menurut Gwen, tubuh Max memang sangat kuat karena dipenuhi energi listrik. Tetapi justru itulah kelemahannya. Jika tubuhnya diberi listrik terlalu banyak sekaligus, ia akan mengalami kelebihan muatan atau overload. Karena itulah Gwen menyuruh Peter menghubungkan kabel-kabel pembangkit dengan cara tertentu agar seluruh listrik yang ada justru mengalir masuk ke tubuh Electro sekaligus. Rencana itu pun berhasil. Semua listrik di kota, pesawat dan kegiatan lainnya kembali normal. Dengan begitu ancaman Electro berhasil dihentikan. Namun sayangnya masalahnya belum selesai Harry datang dengan wujud barunya setelah menyuntikkan serum laba-laba itu. Alih-alih sembuh, tubuh Harry mengalami mutasi yang sangat parah. Penyakitnya memang berhenti berkembang. Namun sebagai gantinya bentuk tubuhnya berubah mengerikan Kulitnya rusak, wajahnya berubah dan pikirannya menjadi tidak stabil. Harry akhirnya menyimpulkan bahwa Peter dan Spider-Man adalah orang yang sama. Ia merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri. Dalam pikirannya, Peter sebenarnya bisa menyelamatkannya sejak awal, namun memilih membiarkannya menderita. Karena ingin membuat Peter merasakan penderitaan yang sama, Harry mencari orang yang paling dicintai Spider-Man Ia akhirnya menculik Gwen Stacy dan membawanya ke atas menara jam tua. Di situ Harry sengaja memilih tempat tinggi karena tahu Spider-Man akan kesulitan menyelamatkan Gwen sambil melawannya, yang mana terjadilah pertarungan sengit di atas menara itu. Down right here.
Yang mana pada akhirnya kematian Gwen menjadi pukulan terbesar nih dalam hidupnya Peter. Ia sangat terpukul karena selama ini ia terus dihantui janji kepada Kapten George Stacy, ayahnya Gwen, untuk menjaga Gwen tetap aman. Yang pada akhirnya ketakutan Peter benar-benar menjadi kenyataan. Ia merasa gagal sebagai Spider-Man sekaligus sebagai orang yang paling mencintai Gwen. Singkat cerita nih, selama berbulan-bulan setelah kejadian itu, Peter berhenti menjadi Spider-Man. Ia hanya mengunjungi makamnya Gwen dan membaca pidato kelulusan yang pernah Gwen sampaikan. Dalam pidatonya itu, Gwen mengatakan bahwa hidup harus terus berjalan dan setiap orang harus berani memberi harapan kepada orang lain. Yang mana kata-kata itulah yang akhirnya membangkitkan semangat Peter saat seorang anak kecil yang mengenakan kostum Spider-Man dengan berani berdiri menghadapi Alexei Sitesevich. Hey, Spider-Man. Thanks for stepping up for me. Di sini pada akhirnya Peter memilih bangkit kembali nih dan tetap menjadi pahlawan. Karena itulah yang akan diinginkan Gwen dan juga kedua orang tuanya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.